Baik, perkenalkan nama saya Muhammad April Kausar dengan NIM 0801118822227010. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang mana kita harus membuat program mencari nilai tertinggi dan terendah dari IPK mahasiswa. Nah, di sini ada deskripsi soalnya, itu untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari data yang diberikan. Kita akan melakukan pengecekan satu persatu terlebih dahulu, yang dimana menyimpan nilai maksimum dan minimum sementara tersebut ke dalam suatu variabel. Dalam algoritma ini, setiap nilai satu sama lain itu akan dibandingkan dan ditukar jika nilai sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya. Algoritma ini dilakukan dengan menggunakan dua perulangan for bertingkat. Lanjut, langsung saja ke pseudocode-nya. Nih, pseudocode-nya sudah saya buat, di mana diawali dengan begin dan mendeklarasikan variabel n, i, mx, nx, dan integer. N di mana sebagai untuk masukkan nilainya, i itu nanti sebagai nilai IPK, mx itu sebagai ada berapa jumlah yang mendapatkan nilai tertinggi, nx juga jumlah nilai yang tertinggi. Lalu kita deklarasikan variabel IPK-nya 0 sampai 100. Jadi misal ada 100 sih mahasiswa, digunakan 100. Lalu tipe data float karena mengandung desimal. Variabel max min-nya kita deklarasikan juga untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum. Sama tipenya juga float. Pertama kita coba buat dulu membaca nilai n, read n. Nah, di sini karena belum dimasukkan ada berapa mahasiswa, IPK-nya juga berapa, jadi MX-nya itu ada 0. Lihat jumlah nilai yang tertinggi atau yang terendah itu masih 0. Lalu mulai dengan dimulai dengan for, I-nya sama dengan 0, lebih besar dari N. Jika I lebih besar dari N, maka akan melakukan proses di mana nilai IPK-nya mahasiswa ke berapa I-nya nih. Jadi ke satu, nanti kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, if jika I sama dengan 0, maka akan membuat nilai maksnya itu IPKI dan MS-nya itu 1. Ya, min-nya itu jadi masih I. Dan lalu jika IPKI-nya lebih dari max, maka max-nya itu sama dengan IPKI dan MX-nya itu jadi 1. Tadi 0 menjadi 1. As if-nya IPKI sama dengan max, maka MX-nya nanti akan ditambah dengan 1. Jadi kalau lebih, jadi MX-nya tadi kan 0. Nanti ditambah 1 jadi MX-nya plus 1. Lanjut, jika IPKI-nya kurang dari min, maka IPKI-nya, min-nya jadi IPKI dan NX-nya berubah jadi 1. Dan jika as if jika NX-nya sama dengan NX plus 1, right, jumlah mahasiswa ada. Nanti akan outputnya nanti akan keluar yaitu jumlah mahasiswa IPK tertinggi, IPK yang tertinggi, mahasiswa IPK terendah, dan IPK yang terendah adalah. Itu akan menunjukkan outputnya. Ini ada pseudocode-nya dari 1 2 ini. Jadi langsung lagi kita ke flowchart. Nih, flowchart ini diawali dengan start sebagai tanda codingan akan dimulai dengan bentuk oval seperti ini. Lalu selanjutnya kita mendeklarasikan nilai n. Di sini n dan mx sama dengan 0, nx sama dengan 0. Lalu jika i-nya sama dengan 0 dan
I itu lebih kecil dari N, maka akan melakukan ya. Jadi back true, jika nilai true itu IPK-nya, IPKI akan memproses, mencetak atau mengecek if I-nya sama dengan 0, maka akan mengecek menulis max sama dengan IPKI, min sama dengan IPKI. Dan jika true juga, maka akan I plus plus. Namun jika tidak, maka akan ke pengecekan selanjutnya, yang dimana jika IPKI-nya ini lebih besar dari max, dan jika itu adalah jika iya, maka akan mencetak max sama dengan IPKI dan MX-nya itu sama dengan 1. Itu juga seterusnya. Dan ini jika sama dengan max, MX-nya akan plus 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 dan MX plus 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 dan akan I plus plus dan naik ke atasnya lagi. Seperti itu. Lalu ini jika IPK-nya I-nya kurang dari min, maka akan mengecek, mencetak, memproses min sama dengan IPKI. Dan X-nya sama dengan 1. Ini tidak terlihat. Jika iya, maka akan I plus plus dan naik ke atas. Dan mencetak nilai N, max, MX, NX, dan min. Di mana max itu nilai maksimum, MX itu jumlah yang mendapatkan nilai maksimum, NX-nya sama dengan ini, jumlah minimumnya ada berapa, mendapatkan nilai IPK kecil, lalu nilai minimum. Sekarang kita lanjut langsung ke codingannya saja. Oke, lanjut saja sini ya. Kita mulai dulu dengan file headernya itu include, sebentar, stack include string. Lalu using namespace std. Lalu selanjutnya integer main. Integer, kita deklarasikan variabel-variabel yang tadi, n, i, mx, nx. Menggunakan tipe data float. Dan tadi 100 ya, 100 mahasiswa misalnya. Maksimalnya ya itu. Nyimpan. Lalu kita buat dulu. Ini nih, masukkan jumlah mahasiswa. Dah, siin ininya kita siin buatnya sebagai nilai n. Lalu kita deklarasikan nilai mx tadi adalah 0. Dan nilai nx-nya juga sama dengan 0. Dan lalu for
I sama dengan 0. I-nya kurang dari, jika I kurang dari N, maka akan I plus plus. Lanjut ke berikutnya, proses berikutnya itu untuk membuat, untuk memasukkan nilai IPK-nya. I plus 1 sama dengan sin sebagai nilai IPKI. Lalu buat prosesnya gimana? Gimana if jika I sama dengan 0, maka cetak max IPK-nya semikolon dan nilai min-nya itu sama dengan IPK semikolon. Ini kita buatnya iya. Udah. Kita coba lagi if, lalu selanjutnya IPKI lebih dari max. Buat max-nya itu sama dengan IPK dan nilai NX-nya itu MX sama dengan 1. Else if else if selain dari itu, if yang selain dari if yang di atas itu IPK I sama dengan max. Kurung awal, maka akan MX plus plus. Lalu selanjutnya if jika IPK ini IPK kurang dari min, buka kurung, maka akan cetak min sama dengan IPKI karena min, maka IPKI-nya langsung semikolon ya tadi, dan NX-nya itu akan berubah jadi 1. Nah, lanjut kita buat yang berikutnya. Selain dari if yang di atas itu, else if lagi. IPKI min NX plus plus. Dah.
Lalu kita buat untuk tempat untuk outputnya nanti, tempat outputnya keluar. Ini kita agar memberi jarak dulu buat check out and line. Lalu buat untuk outputnya jumlah mahasiswa yang ada. Tadi jumlahnya diinisialkan dengan N. N line. See out. Selanjutnya tempat untuk mahasiswa IPK tertinggi ada. Nanti dia akan menyebutkan IPK tertinggi itu nanti ada berapa gitu, dan diinisialisasikan dengan NX. Nah, sisanya bisa kita coba untuk salin saja. Terus sebentar. Nah, kita ganti dengan ini dengan IPK yang tertinggi. IPK yang tertinggi adalah, karena tadi nilai tertinggi itu diinisialisasikan dengan max, maka max. Kita buat dulu biar ada jarak di antara kedua ini. N line. Ini mahasiswa terendah. Mahasiswa IPK yang terendah adalah, dan tadi diinisialisasikan dengan nilai min. Nah, cek lagi dan kita bisa coba untuk running. Kita bisa include aya stream. Ini di mana letak salahnya? Kita lihat dulu. Menggunakan N, harusnya M ya. Oke, kita coba lagi. CRN9 ini apa ini? CRN9 spacing. Oh, cuma satu ya ininya. Oke, kita coba running. Kita contoh misal berapa ya? 3. Misal banyak dikit 7 ya. Nah, mahasiswanya misal 3,2, 3,5, 3,6, 3,4, 3,9 bisa. 3,1, 3 saja, dan 3,8. Dan kita coba enter. Nah, akan muncul jumlah mahasiswanya itu ada 7 seperti yang di atas ini. Lalu mahasiswa dengan IP yang tertinggi itu ada 1. Ini mana? Oh, sebentar, kenapa ini ya? Sepertinya ada kesalahan. Cek lagi. Oh, ini. Ini harusnya 1 ini. Ini bukan 1. Nah, ini ya. Ini harusnya 1. Juga ini juga I. Nah, kita coba lagi. Kita coba misal 7 tadi. Enter. 3,3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,9, 3,8, 3,7, 3,1. Kita coba enter. Maka sesuai dengan sini, di mana ntar kenapa yang IPK tertingginya itu ada 4, 34. Kita coba cek lagi. Berarti tadi 3,9 ya. Ntar kita coba cek.
Oh, jadi ini ya, masih ada harusnya I jadi 1 gitu. Coba lagi, dikit aja ya. Di misal 3,2, 3,6, 3,9, 3,4, 3,5. Sini yang paling besar itu nilai yang paling tertinggi itu adalah 39, 3,9. Dan yang paling kecil itu ada 3,2. Kita lihat apakah akan sesuai. Kita enter. Nah, sini ada 5 mahasiswa dengan nilai tertingginya ada 1 dan IPK yang tertinggi adalah 39. Mahasiswa dengan IPK terendah ada 1, yang dimana IPK yang terendahnya adalah 3,2 sesuai dengan data. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.